Baiklah, dari slide ini kita bisa melihat bahwa uji kompetensi itu untuk soal uji kompetensi terdiri dari 3 komponen. Jadi ada yang dikenal sebagai vignette, kemudian ada sebagai lead in, dan ada option. Nah, jadi, peserta nanti diharapkan untuk memperhatikan baik-baik soalnya. Untuk lebih efektif dan efisien di dalam menjawab soal, maka yang pertama, peserta diharapkan langsung membaca pada lead in-nya. Seperti pada soal ini bahwa lead in itu adalah bagaimana sikap perawat pada kasus tersebut. Nah, setelah itu peserta diharapkan mencari kata kunci. Karena di soalnya atau di lead in-nya menanyakan tentang sikap, maka yang kita cari di vignette-nya adalah kemungkinan besar ada insiden atau ada tindakan yang memerlukan perhatian khusus dari perawat. Jadi peserta diharapkan tidak perlu membaca seluruh soal supaya bisa menjawab dengan cepat. Nah, kemudian ada option. Dari option ini ada 5 pilihan jawaban yang cenderung benar semua. Sehingga nanti diharapkan peserta bisa memilih jawaban yang paling tepat. Nah, dari soal ini tentunya menanyakan sikap perawat, maka peserta langsung mencari di vignette kira-kira apa yang butuh perhatian khusus dari perawat. Karena di sini menanyakan sikap, maka kata kunci yang ada adalah perawat memasang perawat akan memberikan nutrisi melalui NGT, namun dia mendapatkan residu 150. Jadi kita tahu bahwa sebelum memberikan makanan ke pasien, tentunya kita harus memeriksa dulu residu. Jadi residu itu dengan menggunakan spoit 50 cc, kita memeriksa apakah masih ada sisa makanan yang ada di dalam lambung. Nah, sehingga dari soal ini tentunya kita harus menentukan sikap. Apakah dengan residu 150 mililiter itu kita akan mengurangi porsi yang diberikan, mengganti menu yang lebih cair, menunda pemberian makan, mengatur posisi semipolar, atau memberikan air putih. Nah, tentunya ini harus kita perhatikan. Nah, dari pilihan jawaban ini tentunya pilihan jawaban yang paling benar adalah menunda pemberian makan. Nah, kita lihat kenapa harus menunda pemberian makan. Nah, sebelum memberikan makanan melalui selang nasogastrik, tentunya perawat harus memeriksa posisi dan kepatenan NGT serta residu lambung. Jika residu lebih dari 50 cc, maka pemberian makanan melalui NGT itu harus ditunda. Kenapa? Jika perawat tetap memberikan makanan pada kondisi tadi 150 cc residunya, maka kemungkinan besar pasien bisa mengalami aspirasi. Hal ini akan memperburuk kondisi pasiennya. Nah, bagaimana rekan-rekan semuanya? Apakah sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, saya ulang kembali ya. Seandainya misalnya teman-teman menemukan kasus, kemudian pasiennya akan diberikan makanan melalui NGT dan didapatkan residu 150 cc, maka apakah yang akan dilakukan oleh teman-teman? Nah, ya tentunya dengan kondisi itu kita harus menunda pemberian makan. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan aspirasi jika tetap diberikan. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pada pasien stroke. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.